ועכשיו, על העמדה, live on the set. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Handayani dari jurusan Biologi semester 5B, Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar. Kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah Fisiologi Tumbuhan pada materi yang pertama ada materi potensial tekanan, yang kedua ada transportasi air, dan yang ketiga transpirasi. Materi pertama yaitu potensial tekanan. Sebelum itu kita harus mengetahui apa pengertian dari potensial tekanan. Potensial tekanan merupakan potensial yang disebabkan oleh tekanan hidrostatik isi sel pada dinding sel. Jadi, nilainya itu dapat ditandai dengan bilangan positif, 0, maupun bilangan negatif. Penambahan tekanan atau terbentuknya tekanan tukar mengakibatkan potensial tekanan menjadi lebih positif. Potensial tekanan ini juga dapat menambah dan mengurangi potensial pada air. Selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan perubahan tekanan potensial ini pada sel penutup? Nah, jadi di sini maksudnya yaitu perubahan tekanan Tigor pada sel penutup atau sel penjaga. Apa fungsi dari sel penjaga ini? Yaitu mengatur pergerakan membuka dan menutupnya stomata. Selanjutnya materi kedua yaitu ada transportasi air. Sebelumnya kita harus mengetahui apa pengertian dari transportasi air. Transportasi air ini merupakan proses penguapan air yang terjadi lewat stomata atau proses pengangkutan makanan pada tumbuhan. Selanjutnya, jenis-jenis transportasi pada tumbuhan itu ada dua. Yang pertama, transportasi ekstravaskular, yang kedua, transportasi intravaskular. Transportasi intravaskular ini disebut juga dengan lintasan air dan mineral dari akar ke daun. Prosesnya yaitu air dan mineral yang sudah berada di dalam silem akar lalu menuju batang, bergerak menuju silem pada tangkai daun, lalu masuk ke dalam silem urat daun. Pada urat daun, air lepas masuk ke dalam lapisan bunga karang dan sel palisade. Selanjutnya, transportasi ekstravaskular atau yang disebut juga dengan lintasan dan air dan mineral. Nah, ini merupakan pengangkutan air dan zat-zat penting yang terjadi di luar berkas pembuluh pengangkut. Pengangkutan air dan mineral dari dalam tanah di luar berkas pembuluh ini dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu apoplas atau yang disebut dengan melalui ruang antar sel dan simplas melalui ruang sitoplasma. Materi selanjutnya yaitu tentang transpirasi. Transpirasi ini merupakan suatu proses uap air yang dibawa oleh tanaman dari akar dengan melalui pori-pori daun yang selanjutnya berubah menjadi uap kemudian dilepaskan ke atmosfer. Atau bisa disebut juga dengan suatu proses pergerakan air pada tanaman yang kemudian menguap. Proses penguapannya itu terjadi pada bagian daun, batang, dan bunga. Nah, selanjutnya yaitu macam-macam transpirasi. Macam-macam transpirasi ini ada dua, yaitu transpirasi kutikula dan transpirasi stomata. Transpirasi kutikula ini merupakan evaporasi air yang terjadi secara langsung dengan melalui kutikula epidermis. Kutikula daun secara relatif tidak bisa ditembus oleh air, dan juga mayoritas dari jenis tumbuhan yang melakukan transpirasi dengan melalui kutikula hanya dalam jumlah yang sedikit. Yang kedua ada transpirasi stomata. Transpirasi stomata ini merupakan
evaporasi yang terjadi dengan melalui stomata. Air yang menguap melalui dinding-dinding basah mesofil menuju ke ruang antar sel uap air, kemudian berdifusi dengan melalui stomata dari ruang antar sel ke atmosfer luar. Selanjutnya ada fungsi transpirasi. Yang pertama ada menstabilkan suhu pada daun, yang kedua penyerapan serta pengangkutan air dan garam mineral. Yang ketiga ada membuang kelebihan air yang ada pada tumbuhan. Yang keempat ada pengangkutan air ke daun dan difusi air antar sel. Selanjutnya faktor apa saja yang mempengaruhi transpirasi? Yang pertama ada suhu, jumlah daun, jumlah stomata, ukuran daun, dan sinar matahari.